Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Asipa Naura Inco, tempat kita membahas hukum properti, rumah susun, dan dinamika regulasi secara tajam, tapi tetap santai dan mudah dipahami. Kalau teman-teman aktif di lingkungan apartemen atau rumah susun, belakangan ini pasti ada satu pertanyaan yang sering terdengar. Kita harus pakai aturan yang mana sekarang? Karena faktanya begini, di Jakarta sudah ada Pergub yang sejak lama menjadi pedoman pengelolaan rumah susun. Praktik berjalan, kepengurusan sudah terbentuk, RUA dilakukan berdasarkan aturan itu, yakni Pergub 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun beserta perubahan-perubahannya. Lalu hadir aturan baru dari kementerian yakni Permen 4 tahun 2025 tentang pengelolaan rumah susun milik serta P3SRS. Substansinya mirip, mengatur hal yang sama, tapi dalam beberapa bagian ada perbedaan pendekatan dan teknisnya. Nah, ini yang bikin bingung. Apakah aturan lama otomatis tidak berlaku? Apakah aturan baru langsung menggantikan semuanya? Atau keduanya bisa berjalan bersamaan? Hari ini kita akan membahas secara sistematis, kita lihat dari struktur kewenangannya, kita lihat dari sistem peraturan perundang-undangannya, dan kita lihat dari asas hukum yang berlaku. Bayangkan situasi ini, sebuah apartemen di Jakarta, pengurus masih menjabat, RUA akan dilaksanakan, tiba-tiba muncul pertanyaan, kita ikut aturan yang mana? Di satu sisi ada Pergub DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya yang sudah lama menjadi pedoman. Di sisi lain hadir peraturan Menteri PKP nomor 4 tahun 2025 yang membawa norma baru. Keduanya sah, keduanya diakui, keduanya mengatur substansi yang sama. Tapi bagaimana jika ada perbedaan? Bagaimana jika prosedurnya tidak identik? Bagaimana jika satu memberi ruang berbeda dibanding yang lain? Apakah aturan daerah bisa tetap dipakai atau aturan menteri yang menjadi rujukan utamanya? Hari ini kita akan jawab bukan dengan asumsi, bukan dengan opini emosional, tapi dengan pendekatan sistem hukum yang utuh. Karena dalam hukum yang menentukan bukan siapa yang lebih dulu ada, tapi siapa yang paling tepat dasar kewenangannya. Isu utamanya sederhana, apakah Pergub DKI 132 2018 beserta perubahan-perubahannya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah terbitnya Permen PKP nomor 4 tahun 2025 apabila keduanya mengatur substansi yang sama? Atau jika terjadi pertentangan, apakah Pergub harus dikesampingkan? Ini penting karena kita sedang menguji kedudukan normatif, bukan sekedar praktik kebiasaan. Kita harus melihatnya dari sistem hukum, bukan dari siapa yang lebih dulu dipakai di lapangan. Dalam Permen PKP nomor 4 tahun 2025, khususnya pada pasal 99 ayat 1, disebutkan bahwa jika masa kepengurusan belum berakhir, saat peraturan ini berlaku, maka penyesuaian dilakukan setelah masa jabatan berakhir. Kata kuncinya adalah penyesuaian. Artinya peraturan ini tidak berlaku surut. Ia tidak membubarkan pengurus yang lama, dan ia juga tidak membatalkan legitimasi yang sah. Ini bentuk penghormatan terhadap kepastian hukum. Namun, setelah masa jabatan selesai, seluruh mekanisme wajib menyesuaikan dengan Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Artinya, sejak peraturan ini diundangkan, norma rujukan utamanya adalah permen tersebut. Jika ada aturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, maka harus diuji apakah masih selaras atau tidak. Kita lihat strukturnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Permen dan Pergub memang tidak masuk dalam hierarki pasal 7. Namun, pada pasal 8 menyatakan keduanya diakui dan mengikat
sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau delegasi dari peraturan yang lebih tinggi. Sekarang kita lihat delegasinya. Permen PKP nomor 4 tahun 2025 dibentuk berdasarkan sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Strukturnya jelas, dari undang-undang, kemudian ke PP, terakhir ke permen. Ada rantai kewenangan vertikal yang tegas, sementara Pergub adalah instrumen otonomi daerah. Disinilah kita mulai melihat perbedaan dasar legitimasi normatifnya. Peraturan Menteri adalah instrumen regulasi pemerintah pusat yang memuat norma teknis pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ia bagian dari kebijakan nasional, sedangkan peraturan gubernur adalah instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Artinya, jika pusat sudah menetapkan norma teknis, daerah harus selaras. Jika terjadi konflik, maka norma nasional lah yang menjadi rujukan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemerintah provinsi memang diberi kewenangan mengatur, namun dengan syarat penting, harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional. Artinya, kewenangan itu bersifat harmonis, bukan independen absolut. Jadi, ketika permen hadir sebagai norma teknis nasional, maka pengaturan di tingkat provinsi wajib selaras dengan permen. Jika tidak selaras, maka harus disesuaikan. Nah, sekarang kita masuk pada asas lex posterior derogat legi priori. Artinya peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama sepanjang mengatur materi yang sama dan berada dalam lingkup kewenangan yang relevan. Permen PKP nomor 4 tahun 2025 terbit setelah Pergub 13 2018 beserta perubahan-perubahannya. Materinya sama pengelolaan rumah susun dan PTGSRS. Maka ketika ada konflik norma secara asas hukum, peraturan yang lebih barulah yang berlaku. Tapi di sini bukan hanya soal lebih baru. Permen ini juga memiliki dasar delegasi langsung dari PP dan undang-undang. Jadi ia bukan hanya lebih baru secara waktu, tapi juga lebih kuat secara konstruksi kewenangannya. Jadi kombinasi antara asas lex posterior, prinsip keselarasan norma, dan struktur delegasi vertikal mengarah pada satu kesimpulan bahwa jika terjadi pertentangan, maka norma dalam permen yang digunakan Pergub harus disesuaikan atau dikesampingkan sepanjang bertentangan. Ini bukan soal siapa yang lebih dulu ada, ini soal konsistensi sistem hukum. Mari kita simpulkan secara tegas ya. Yang pertama adalah Permen PKP nomor 4 tahun 2025 tidak berlaku surut dan tetap menghormati kepengurusan yang sah. Yang kedua, sejak diundangkan, Permen PKP nomor 4 tahun 2025 menjadi rujukan utama pengelolaan rumah susun. Yang ketiga, kewenangan provinsi tetap ada, tetapi harus berpedoman pada norma nasional. Dan yang keempat, jika terjadi pertentangan antara permen dan pergub, maka permenlah yang berlaku. Ini adalah konsekuensi dari sistem peraturan perundang-undangan kita. Oke, sekarang saya ingin dengar dari teman-teman, menurut kalian, apakah Pemprov DKI perlu segera melakukan penyesuaian terhadap pergub yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau konten seperti ini bermanfaat dan membantu memahami regulasi dengan lebih jernih, silakan teman-teman like videonya, tinggalkan komentar, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa subscribe di channel ini. Karena kita akan terus membahas dinamika hukum rumah susun secara kritis, sistematis, dan aplikatif. Saya Akbar Nugraha, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.